Jika Laras masih bersama kita, mungkin dia sudah cukup umur untuk menikah sekarang. Laras, kenakan kalung ini dengan benar. Kemanapun kamu pergi nanti, Mama akan bisa menemukanmu. Oke? Ketua Dewan Dewi Putih, waktu yang baik telah tiba. Kita harus masuk sekarang. Ayo. Ah, ada apa? Kamu menabrak orang dan tidak minta maaf? Di mana sopan santunmu? Maaf, saya tidak bisa melihat. Saya tidak tahu ada orang di sini. Tidak apa-apa. Kamu harus lebih hati-hati mulai sekarang. Perhatikan langkahmu. Terima kasih, saya minta maaf. Oh tidak, mereka akan mengejar. Laras, kamu lari. Jangan khawatirkan aku. Tidak, kita sudah sepakat. Kamu harus melindungiku selamanya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalian berdua bocah nakal. Kalian tidak bisa kabur. Cepat, jangan biarkan mereka kabur. Ardi, ini sesuatu yang ditinggalkan ibu saya padaku. Kita masing-masing ambil setengah. Kamu simpan ini. Kamu harus bertahan hidup. Selama kamu memilikinya, kemanapun kita pergi, kita akan saling mengenali. Selamat tinggal, Ardi. Hei, ini aku. Oke, suruh anggota dewan menunggu. Aku akan segera ke sana. Ada pesanan mendesak yang harus ditangani. Acaranya bahkan belum selesai. Antar Nona Lestari ke ruang istirahat dulu. Baik, Bapak. Kenapa Bapak Santoso tiba-tiba meninggalkan Ayu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mengejutkan dari itu? Ardi sekarang anak emas di dunia bisnis kota Zamrud. Jika bukan karena perjodohan, mana mungkin dia mau menerima gadis buta dari keluarga Lestari? Pada akhirnya, keluarga Lestari yang beruntung. Kamu tahu betul, pernikahan ini adalah transaksi dari awal hingga akhir. Apa kamu terluka? Hati-hati langkahmu. Tangganya curam. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Pak secara khusus menyuruhku untuk membawamu ke lounge istirahat. Tentu, silakan tunjukkan jalannya. Siluet tadi. Semakin kulihat, semakin terasa akrab. Ketua Dewan, Anda tidak berpikir dia mungkin Laras, kan? Selama bertahun-tahun, gadis-gadis yang kita cari pasti sudah ribuan. Setidaknya, soal sikap dan perilaku Nona Li sebenarnya lebih mirip dengannya. Aku punya firasat buruk. Suruh seseorang periksa latar belakangnya. Siap, segera. Petunjuk yang selama ini kau awasi ada pergerakan? Bapak Santoso, masih belum ada yang pasti. 7 tahun penuh. Tidak sepatah kata pun. Laras, 7 tahun. Di mana kau bersembunyi? Kenapa, bahkan setelah menjungkir balikkan dunia, aku tak bisa menemukanmu? Untuk menemukanmu lebih cepat, aku harus berjuang keras untuk membungkam para pemegang saham tua itu. Aliansi pernikahan dengan keluarga Lestari adalah langkah paling aman untuk saat ini. Kau sangat pengertian? Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Bapak Santoso, sesuatu terjadi, Nona Lestari tidak sengaja memecahkan kotak berisi surat-surat berhargamu. Itu surat-surat yang kutulis untuk Laras. Apa haknya menyentuh itu? Di mana dia? Masih bersembunyi di dalam, tidak mau keluar. Siapa yang bilang kamu bisa menyentuh barang pribadiku? Tidak, Nona Wijaya bilang Anda ingin bertemu saya. Dia menyuruh saya menunggu di sini. Surat-surat ini, Nona Wijaya tidak sengaja menjatuhkannya. Nona Lestari, Anda harus berhati-hati dengan ucapan Anda. Kamu yang masuk tanpa izin, dan sekarang, kamu menyalahkan saya. Para pembantu semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu tidak akan bisa menjebak saya. Pergi periksa rekaman keamanan di ruang kerja. Maka kita akan lihat siapa yang berbohong. Akan jelas. Bapak Santoso, kamera ruang kerja baru saja offline. Pantas saja Nona Lestari, begitu masuk, menyuruh semua orang pergi, supaya dia bisa mengacaukan segalanya. Kamu pasti sudah mengacaukannya dalam kekacauan. Tidak, saya tidak. Sumpah, cukup. Di keluarga Santoso, kamu tidak berhak membuat alasan. Nona Lestari, kamu hanyalah hiasan yang dibawa untuk aliansi pernikahan ini. Dan kau, Tania, dengarkan aku baik-baik.
Jika kau berani mengambil Ayu lagi untuk menyentuh barang-barang pribadiku, kau akan menghadapi konsekuensinya. Nona Lestari yang memulainya, sumpah. Diam. Satu kata lagi, dan akan kusuruh ayahmu membawamu pulang untuk merenung. Ardi, maaf. Jangan marah, ya. Aku janji tidak akan. HMBH. Ayu, si buta. Kau hampir membuatku diusir. Aku belum selesai denganmu. Nona Wijaya, Maria, Bapak Santoso tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Tepat, terakhir, ada klien yang tidak tahu memesan kue untuk menyenangkannya, dan dia marah besar. Dia membuat perusahaan itu dimasukkan daftar hitam di seluruh industri. Itu hanya orang luar, tapi kali ini, istrinya Ibu Santoso yang asli. Tapi kau tahu sifatnya. Bagaimana jika? Jangan khawatir, Ardi, demi kerja sama keluarga Lestari, meskipun di dalam hatinya tidak mau, dia akan menjaga muka. Dia tidak akan benar-benar berbuat apa-apa pada Ayu. Kenapa kau masih membaca, Nona Lestari? Tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu untuk apa. Hari ini ulang tahun Bapak Santoso. Dia akan masuk ke ruang kerja sebentar lagi. Ini ulang tahunnya, dan kita bahkan tidak punya kue. Terlambat untuk memesan sekarang. Terima kasih sudah mengingatkanku, Maria. Aku akan ke dapur dan lihat apa yang bisa aku buat. Hati-hati langkahmu. Saya berharap hari istimewa ini membawa kebahagiaan dan tawa untukmu. Semoga setiap tahun damai, dan semua keinginanmu terkabul. Buka matamu dan lihat. Kejutan yang kubuat untukmu. Terima kasih, Laras. Aku benar-benar lupa hari apa ini. Buatlah permohonan dulu, lalu tiup lilinnya. Dan kalau aku sudah besar, akan ku belikan kue paling besar dan paling lembut. Mulai sekarang, setiap tahun di hari ini, aku akan bersamamu. Setuju. Kalau mulai sekarang tidak ada kue manis, aku tidak mau merayakan ulang tahunku lagi. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau campuri urusanku? Siapa yang bocorkan ulang tahunku? Kau mau mati? Bagaimana ini bisa ada padamu? Jika Laras masih hidup, dia seusiamu. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sensitif soal hari ini, aku tidak bermaksud. Kamu benar-benar repot-repot, bahkan mengorek masa laluku. Sayang kamu ceroboh. Rantai ini seharusnya ada liontin gioknya. Aku tidak mengerti maksudmu. Tuan, ibu baru saja menikah, dia belum tahu banyak aturan. Jika dia tidak tahu, suruh seseorang ajari. Keluarga Santoso tidak memelihara pemalas. Yah, mengajari tata krama itu pekerjaan berat. Saya khawatir Maria tidak sanggup. Biarkan saya mengajarinya apa artinya tahu tempat. Bawa dia ke halaman belakang, dan beri dia pelajaran. Jangan sentuh aku, lepaskan. Dia juga muncul di kota Zamrud 10 tahun lalu, dan ceritanya persis seperti Laras. Siapkan mobil sekarang. Aku harus pergi ke keluarga Santoso. Tapi Ibu Putih, hari ini penandatanganan proyek besar. Penandatanganan bisa ditunda, tapi Laras tidak bisa menunggu. Pergi ke keluarga Santoso sekarang. Kamu bisa menyinggung Bapak Santoso. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan grup putih. Asalkan aku bisa mendapatkan Larasku kembali. Aku tidak akan ragu. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, jangan buang tenagamu. Ikut saja dengan kami dengan tenang. Benda apa itu? Bagaimana ini bisa sampai di sini? Ini persis seperti yang selalu dibawa Ardi. Persis sama. Apakah dia tidak sengaja menjatuhkannya tadi? Tidak peduli milik siapa, kita tidak bisa membiarkan penghalang itu meninggalkan celah. Apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Jangan salahkan kami, Ibu, karena kejam. Bapak sendiri yang memberi perintah, dan kami hanya mengikuti prosedur. Maaf soal ini, gosok dia sampai bersih. Lap sampai bersih, agar Bapak tidak marah. Maria, pertunjukan kecil apa ini? Menyemprot seseorang, sementara mereka masih berpakaian tebal karena dia perlu dicuci, tentu pakaian basahnya harus dilepas, agar dia tidak masuk angin. Jangan memaksa. Ardi tidak akan pernah mengizinkan tindakan yang begitu merendahkan. Berani-beraninya kau, nama Ardi tidak boleh kau ucapkan langsung.
Di rumah tangga Santoso, yang menjalankan segalanya sebagai nyonya rumah. Hanya aku seorang. Lepaskan aku. Kalian preman tanpa hukum. Nona Lestari, terimalah nasibmu. Jangan paksa kami melakukan kekerasan. Tidak. Tolong berhenti. Ini yang kau dapat karena menentangku. Semuanya, berhenti. Tolong, hentikan mereka. Jangan sentuh bajuku. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Ayu, lagi pula, dia adalah nyonya keluarga Santoso. Kamu mempermalukannya seperti ini. Apa kamu tidak takut Ardi akan membalas dendam saat dia kembali? Apakah Ardi tahu? Apa urusanmu, orang luar? Orang luar? Keluarga Santoso dan grup putihku memiliki transaksi miliaran dolar setiap tahun. Kamu masih menganggapku orang luar? Aku berbeda darimu. Aku sudah kenal Ardi bertahun-tahun. Kamu tidak berhak menyuruh-nyuruhku. Kenal bertahun-tahun? Sepertinya Nona Wijaya sakit parah. Dia hampir lupa namanya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Dokter jelas mengatakan dia menderita gangguan delusi. Kami mengikuti perintah dokter untuk membantu menjernihkan pikirannya dan menyembuhkannya. Karena Nona Wijaya juga sudah gila, mari kita gunakan metodenya dan jernihkan pikirannya juga. Kamu tidak akan berani. Aku akan bilang ibuku untuk menghadapimu. Ini. Liontin giok ini benar-benar milik Laras. Ardi, ini yang ibu saya tinggalkan untukku. Kita bagi setengah-setengah. Kau ambil saja. Kau harus bertahan hidup. Laras di sini. Siapa berani menyentuhnya? Berhenti di situ. Ardi, Maaf aku terlambat. ada apa dengan Ardi hari ini? Kenapa dia tiba-tiba baik sekali? Ibu Putih, kenapa ibu tidak tinggal di perusahaan sendiri, datang ke kediaman Santoso untuk menggertak wanitaku? Apa yang ibu mau? Wanitamu? Bapak Santoso? Apakah bapak buta atau bagaimana? Lihat bagaimana Nona Lestari diperlakukan. Seharusnya dia menjadi istri sahmu. Dan jika aku tidak datang tepat waktu, aku tidak tahu sejauh mana Nona Wijaya akan menggertaknya. Aku tidak apa-apa. Oke, Nona Lestari bilang dia baik-baik saja. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, apakah itu urusanmu? Nona Lestari menikah ke keluarga Santoso. Sebagai istri yang sah, kau hanya berdiri di sana dan melihat dia diperlakukan seenaknya? Nona Lestari, sejak Anda menikah ke keluarga Santoso, apakah Anda diperlakukan tidak adil? HMPH, tidak. Kau dengar itu? Simpan simpati murahanmu. Tania, hanya mendisiplinkan seseorang yang tidak tahu cara bersikap. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Di matamu, bagaimana Nona Wijaya memperlakukan istrimu itu baik-baik saja, kan? Benar, grup putih kami memilih bekerja sama dengan keluarga Santoso adalah kesalahan besar. Kebetulan kontrak tahun ini belum diperpanjang. Jika Ketua Dewan Dewi Putih ingin mengakhiri, dia bisa melakukannya kapan saja. Baik, Sinta, teleponlah. Mulai hari ini, putuskan semua hubungan dengan keluarga Santoso. Saya perjelas. Mulai hari ini, keluarga putih dan keluarga Santoso putus hubungan. Tidak ada urusan bisnis sama sekali. Mulai sekarang, kita pisah jalan dan tidak ada urusan satu sama lain. Berhenti. Ketua Dewan Dewi Putih, jangan. Nona Lestari, jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, keluarga putih akan mengatasinya. Sinta, antar Nona Lestari ke dalam, dan bantu dia ganti baju kering. Baik. Nona Lestari, silakan lewat sini. Kamu benar-benar tidak mau ikut aku pulang, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi karena aku harus setia pada suamiku, setelah menikah dengan keluarga Santoso, aku sekarang bagian dari keluarga itu. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa pamit. Ngomong-ngomong, Ayu, kamu juga menetap di kota Zamrud 10 tahun lalu, kan? Hal-hal di masa lalu. Sudah terlalu bertahun-tahun, ingatanku kabur. Seingatku, itu kota puncak. Ibu Putih, ada perkembangan soal urusan yang Ibu percayakan, kami sudah mengidentifikasi orangnya. Mereka cocok dengan semua detail yang Ibu berikan dengan sempurna. Ketua Dewan Dewi Putih, kami menemukan orang yang tepat. Apa katamu? Selama bertahun-tahun, setiap kali bayanganmu melintas di pikiranku, aku ambil pulpenku, dan berakhir dengan tumpukan setebal ini. Jadi, semua surat ini, untukku?
Aku tidak pernah tahu kau sudah kembali bersamaku. Tunggu, surat-surat ini benar-benar untukku? Bukan untuk gadis itu yang bernama Laras. Kau bahkan tidak pernah membiarkanku menyentuhnya sebelumnya. Apa kau terbentur kepala hari ini? Liontin Giok ini, bukankah ini yang kutemukan beberapa waktu lalu? Apa dia melihatnya jatuh padaku dan mengira aku Laras? Ardi, apa benar ini kau? Ya, ini aku, Laras, dan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Jadi akhirnya kau mengaku, ya? Ya, ini aku, dan mulai sekarang, bahkan jika langit runtuh, aku akan melindungimu. Gampang kau bicara, tapi di atas kertas, kau sudah menikah dengan orang lain, jadi jangan bohong padaku. Kau sudah lama melupakanku, dan sekarang ada wanita lain, aku tahu. Kau benar-benar melupakanku sejak lama, jadi apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Itu tidak benar. Ayu ini hanya pernikahan kontrak. Dia bukan dirimu. Bicara itu murah. Kecuali kau usir wanita itu sekarang juga dan lempar surat cerai itu ke wajahnya. Baiklah. Jika itu yang kau mau, aku akan melakukannya. Hanya dengan begitu aku bisa tahu apakah aku masih punya tempat. Dia hanya alat tawar-menawar yang dipaksakan keluarga Lestari pada kita. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Tapi ketika aku pikirkan wanita itu berada di rumahmu setiap hari, itu membuat hatiku. Tapi aku jujur padamu, aku tidak akan menyentuhnya. Lakukan apapun yang kamu mau untuk mengganggunya, oke? Benarkah? Kalau begitu, kamu tidak boleh terlalu baik padanya mulai sekarang. Oke? Pasangan aliansi pernikahan, aku ingin melihat saat ini meledak di depan semua elit kota Zamrud, dan kamu kehilangan muka. Apakah kamu masih bisa bersikap setenang itu? Lihat apakah kamu bisa terus menelannya? Maria, malam ini untuk Bapak dan Nona Lestari, aku akan mengadakan jamuan perayaan. Lalu undang semua keluarga besar di kota Zamrud, dan semua media massa, pastikan mereka datang tepat waktu. Sebelum jamuan dimulai, jangan beritahu siapapun. Mengerti? Nona Lestari, jangan takut. Aku hanya di sini untuk mengantar sesuatu. Ardi menyiapkan ini untukmu, hadiah pernikahan. Ayo, pakai saja, tapi gaun ini. Jangan berlama-lama. Jika kau terus berlama-lama, Ardi akan masuk. Ikut aku akan membantumu berganti. Gaun ini terlalu seksi, pakai ini untuk bertemu orang, memalukan, apa yang kamu tahu? Ini yang dilakukan pasangan suami istri, di balik pintu tertutup, itu kesenangan pribadi mereka. Jangan terlalu kaku. Ardi suka yang begitu, dengarkan aku jamin dia tidak akan meninggalkanmu malam ini. Kamu sekarang sudah menikah dengannya. Kamu harus belajar menyenangkannya. Duduk saja dan tunggu Ardi. Aku tinggalkan kalian berdua. Bapak Santoso, Anda masih muda dan sukses. Dan sekarang dia menikahi pewaris keluarga Lestari. Begitu kedua keluarga Anda bersatu, bisnis Anda pasti akan meroket. Dan Nona Lestari cantik, dan tubuhnya bagus. Bapak Santoso, Anda sangat beruntung. Semua iri. Selamat, Bapak Santoso. Kenapa kamu mengadakan pesta ini? Kamu tahu aku tidak suka acara seperti ini. Tapi aku punya kejutan spesial untukmu, Ardi. Maria. Oke. Ah, apa ini? Ya ampun, apa itu? Apa yang terjadi? Ada apa? Mereka sedang apa? Itu liar. Bagaimana itu bisa keluar? Ya Tuhan. Serius? Ardi, apa yang kamu lakukan? Kita hanya punya pernikahan bisnis. Jangan main-main. Apa yang kamu lakukan? Ardi, dengarkan aku. Ini benar-benar bukan seperti yang kalian pikirkan. Oh, Nona Lestari, siapa yang ingin kamu rayu dengan kain murahan itu? Usir selingkuhan ini. Patahkan kakinya. Ardi, biarkan aku menjelaskan. Nona Wijaya, tolong. Menjauh, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Waris besar keluarga Lestari ternyata wanita murahan yang tak tahu malu. Ardi, ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Cukup, Nona Lestari. Kau melemparkan dirimu pada pria manapun, berpura-pura polos. Seseorang, usir Ayu. Jangan kotori lantaiku. Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Ardi, lihat, dia hanya seorang gadis yang diusir larut malam. Kemana dia bisa pergi? Mungkin kita harus merelakannya. Aku akan bicara dengan Bapak Lestari dan memberitahu dia, dan menyelesaikan pembatalan pertunangan.
Wanita murahan, berani-beraninya kamu kembali? Kamu baru menikah beberapa hari, dan kamu sudah main-main dengan selingkuhanmu? Kamu telah mempermalukan keluarga Lestari? Ayah. Aku tidak. Aku tidak peduli apakah kamu melakukannya atau tidak. Arch baru saja menelepon dan bilang dia ingin membatalkan pertunangan. Dasar pembawa sial. Pergi ganti pakaianmu sekarang. Ikut aku ke kediaman Santoso untuk memohon ampun kepada Bapak Santoso dan memintanya untuk tidak membatalkan pertunangan. Kau dengar aku. Turun dari mobil sekarang juga. Tunggu apa lagi? Cepat, jangan bikin keributan. Berlutut dan minta maaf. Mama, ayah, aku mohon. Kamu pikir mau bohongi siapa? Saat kamu di luar main-main dengan selingkuhanmu, apa kau pikir tidak akan berakhir seperti ini? Ayah, sungguh tidak seperti yang ayah pikirkan. Aku dijebak. Videonya sangat jelas. Kenapa masih berbohong? Banyak mata yang melihat. Kau telah mempermalukan keluarga Lestari. Bapak Santoso, ini semua salah kami karena tidak mendidiknya dengan baik. Dia masih muda dan bodoh. Mohon bermurah hati, dan jangan mempermasalahkannya. Ya, Bapak Santoso, tapi kontrak proyek bersama sudah ditandatangani, dan jamuan sudah selesai. Di saat kritis ini, Jika Anda tetap bercerai, seluruh kemitraan akan runtuh. Anda benar-benar perlu mempertimbangkannya. tentu, perpisahan yang baik-baik bisa dilakukan, tapi tetap tidak akan baik untuk kedua keluarga jika tersiar. Dia sudah ketakutan setengah mati, dia tahu dia salah. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki. Tapi sekarang seluruh kota bergosip. Semua orang bilang bahwa istri Ardi Santoso tidak bisa menahan godaan dan selingkuh dariku. Dia benar-benar menghancurkan reputasiku. Bagaimana kau mengharapkanku menerimanya kembali? Pernikahan ini sudah jadi lelucon sejak awal. Temui aku di pengadilan besok, tanda tangani suratnya. Bapak Santoso, biarkan gosip itu kami keluarga Lestari yang menanganinya. Aku bersumpah demi hidupku bahwa grup Santoso tidak akan sedikit pun tercoreng. Nama Santoso akan kami keluarga Lestari lindungi sekuat tenaga. Mulai sekarang, gerbang kediaman Santoso selamanya tertutup untuk keluarga Lestari. Kamu tidak diterima di sini. Bapak Santoso, tolong, beri kami kesempatan lagi, pikirkan lagi, Bapak Santoso. Bapak Santoso, tolong tinggal. Saat pertama kali aku mengatur pernikahanmu ke keluarga ini, apa yang aku katakan padamu, aku membesarkanmu bertahun-tahun sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini. Mama, sakit sekali. Jika Bapak Santoso tidak mau melunak, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di rumah ini lagi. Bahkan jika harus merenggut nyawamu, lebih baik mati di rumah keluarga Santoso. Dasar tidak tahu terima kasih, pergi. Sayang, aku sudah mencarimu bertahun-tahun, akhirnya kutemukan kamu. Siapa sangka, selama ini kamu ada di kota Zamrud? Kali ini, aku akhirnya membawamu kembali. Hei, mana kalung itu? Oh, Laras. Aku baru ingat kenangan lama milikmu. Mama, aku siap mendengarkan. Dulu saat kita berpisah, aku membuatkan gelang perak khusus untukmu, agar selalu bersamamu. Kenapa tidak kamu pakai di pergelangan tanganmu? Gelang itu sudah lama hilang. Mama, tolong jangan tanya. Setelah aku diculik, gelangku dicuri sejak lama. Oh, dicuri? Ya, itu dicuri. Sinta, hubungi polisi segera. Gadis ini bahkan tidak tahu tanda pengenal. Ketua Dewan, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Ketua Dewan Dewi Putih, ibu terus mencari tanpa henti, itu melelahkan. Kesehatan ibu penting. Kunjungan amal besok ke panti asuhan Puncak, mungkin saya bisa menggantikan ibu. Ibu bisa istirahat setengah hari. Panti Asuhan Puncak. Ya, itu lembaga kesejahteraan terdekat dari kota Zamrud. Kudengar panti itu menerima banyak anak yang tersesat di kota Zamrud saat itu. Sedangkan gadis Ayu Lestari itu, di datanya tertulis kampung halamannya juga Puncak. Mungkinkah ini takdir? Bagaimana kabar Nona Lestari sekarang? Nona Lestari, baru saja terbongkar selingkuhnya, dan Bapak Santoso sudah mengusirnya. Kudengar dia sekarang berlutut di gerbang kediaman Santoso, memohon ampun pada Bapak Santoso, diusir karena selingkuh. Memohon sambil berlutut. Sinta, ambil rambut Nona Lestari segera, dan kirim untuk tes DNA semalaman. Saya mau hasilnya besok pagi pertama. Baik, akan saya lakukan segera. Nona, bangun pagi sekali, makan dulu, HMPH, wanita keras kepala di luar itu. Seharusnya dia sudah pergi sekarang. Dia masih di sana, Nona. Apa? Dia masih berlutut di sana, pamer. Dia seperti kecoa yang tak bisa mati. Sangat tebal muka. Bagaimana bisa dia setebal itu? Kenapa?
Ada apa dengan sikapmu pagi-pagi begini? Makanannya tidak cocok? Rasanya hambar seperti air putih, bahkan tidak bisa ditelan. Jangan cuma murung di rumah. Ikut aku cari makanan enak di luar, ya? Toko dessert terkenal di kota Zamrud itu sudah kubeli habis hari ini. Aku antar kamu ke sana pilih sesuatu, oke? Bapak Santoso? Apa benar ini Anda? Memang kenapa kalau aku? Kamu yang buat masalah, kamu yang beresin. Jangan kira pura-pura sedih bisa menyelesaikan ini. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Itu sama sekali bukan kebenaran. Tolong, percaya saja sekali ini. Lepaskan. Jangan bikin celanaku kotor. Bapak Santoso. Ardi. Jangan tinggalkan aku di sini. Bapak Santoso, tolong berbalik dan lihat saya. Jangan abaikan saya. Kenapa aku jadi lemah tadi? Laras. Dia sangat menderita di luar selama ini. Meskipun dia agak tajam lidah, hidup yang membuatnya seperti itu. Aku harus lebih menyayanginya. Ardi, kenapa kamu menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Aku kehilanganmu bertahun-tahun. Sekarang aku akhirnya menemukanmu, tentu aku harus melihatmu dengan saksama untuk menebus semua waktu yang hilang. Oh, Ardi, Ayu masih berlutut di luar. Bagaimana kalau dia benar-benar pingsan? Bukankah itu akan menjadi bencana? Jangan khawatir tentang dia, aku bilang Gani untuk mengurusnya, suruh dia pergi dari sini, biar dia tidak mengganggumu. Jangan pergi. Aku mohon. Nona Lestari, Bapak Santoso memerintahkan. Tempat ini di mana? Kamu cepat sadar. Orang tua asuhmu itu sudah menjualmu. Mengerti? Mulai hari ini, berhentilah bermimpi menjadi pewaris keluarga Lestari. Ini adalah karaoke tengah malam. Kamu sekarang adalah pemandu karaoke. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Tolong lepaskan aku. Aku akan minta keluarga Lestari membayarmu. Berapapun yang kau minta. Bayar, mimpi saja. Kau punya 10 detik untuk memakai seragam itu. Atau jangan salahkan aku jika aku kasar. Nona Lestari, jangan hanya berdiri di sana, ayo minum denganku. Kau mencari masalah? Ya, aku datang jauh-jauh ke sini hanya untukmu. Aku minum dengan wanita Ardi adalah suatu kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Kau akan minum ini hari ini. Tidak, lepaskan aku. Sekarang pura-pura suci. Kau pemandu, hentikan aktingmu. Minum. Apakah Anda Dewi Putih? Ibu Putih, kenapa Anda sendiri datang ke tempat seperti ini? Dewi Putih, tolong bantu saya. Saya bahkan tidak kenal dia. Dia memaksa saya melakukan ini. Ini semua kesalahpahaman besar. Saya benar-benar tidak tahu Nona Lestari memiliki hubungan dengan Anda. Melihat dia berpakaian seperti itu, saya pikir dia adalah pemandu di sini. Saya tidak berani berpikir sebaliknya. Ketua Dewan Dewi Putih, situasi Nona Permata mendesak. Kita harus pergi sekarang. Karena Nona Lestari telah memilih bekerja di tempat seperti ini, saya tidak pernah campur urusan orang lain. Tidak, itu tidak benar. Saya ditipu dan dijual di sini. Dewi Putih, tolong percayalah pada saya. Ratna tidak akan pernah merendahkan diri seperti itu. Kesalahan saya. Dia tidak sebanding dengan masalah saya. Sinta, ayo pergi. Tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Hati-hati, Ibu Putih. Itu semua kesalahpahaman. Berani-beraninya kamu datang ke tempat seperti ini dan melakukan hal yang begitu kotor? Semua, berdiri tegak. Tunggu polisi datang untukmu. Siapa yang bilang kamu bisa datang ke sini? Ratna, kamu tidak melakukan ini dengan sukarela, kan? Dia memaksamu, kan? Jangan takut. Mama di sini untukmu. Ayo pulang. Pulang? Tidak mungkin. Bu, sadarlah. Aku sedang bekerja di sini. Apa? Dilihat dari situasi ini, kamu juga ingin bersenang-senang? Haha, ayo, jangan kaku, ikutlah. Ayo, bermainlah dengan kami. Ratna, Mama sudah mencari kamu selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya saya menemukanmu. Jangan takut, pulanglah dengan Mama, dan mulai sekarang,
Saya akan melindungimu dengan segenap hidupku. Oke? Ibu, kalau mau melakukan penipuan, setidaknya buatlah meyakinkan, kamu salah orang. Lagi pula, kalau kamu menginginkanku, sebaiknya kamu punya banyak uang. Kamu tidak mampu membeli orang sepertiku. Nona Ratna, jangan keras kepala. Kami di sini untuk menyelamatkanmu dari penderitaan ini. Menyelamatkanku? Siapa bilang aku perlu diselamatkan? Tentu, aku dulu dijual ke sini, tapi aku memilih untuk tinggal di sini. Aku suka di sini. Makanan enak setiap hari. Aku mendapatkan apapun yang aku mau. Ini jauh lebih baik daripada di luar sana. Uang? Tidak berarti apa-apa. Mama bisa memberimu segalanya. Ikut saja dengan Mama. Oke? Apa yang membuatmu berpikir kamu mampu membeliku? Meskipun kamu benar-benar ibu kandungku, dulu saat aku dipermalukan di rumah orang tua angkatku, di mana kamu? Sekarang setelah aku berhasil, apa hakmu mengganggu ketenanganku? Keluar. Jangan menghalangi aku mencari uang. Ratna. Ketua Dewan, ayo pergi. Sinta. Kenapa Ratna menjadi begitu dingin dan begitu kejam? Kamu sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dengan Nona, dan sekarang kalian tiba-tiba bertemu lagi. Wajar saja dia menyimpan dendam. Dasar perempuan jalang, berani melawan, aku bunuh kamu, Ketua Dewan, Ketua Dewan. Apa yang kau lakukan di sini? tolong, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang terlihat, tolong, selamatkan aku. Aku benar-benar sudah kehabisan akal. Cukup, Nona Lestari. Aku benar-benar kesal sekarang, dan aku tidak bisa lagi menghadapi masalahmu. Berhenti menyeretku ke dalam kekacauanmu. Hargai dirimu sendiri. Ketua Dewan, Lepaskan tanganmu dariku. Sinta, ayo pergi. baik. Apa yang aku harapkan? Aku hanyalah jiwa tersesat yang ditinggalkan dunia. Ardi membuangku seperti sampah. Keluarga Lestari memperlakukanku seperti debu. Mama dan Ardi mungkin sudah menghapus semua jejak tentang diriku sekarang. Sekarang bahkan Ketua Dewan Dewi Putih, perisai terakhirku, telah runtuh sepenuhnya. Sudah kubilang, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Ikut saja dengan tenang, oke? Dengan bersikaplah bijak. Ikut aku. Ketua Dewan Dewi Putih, hasil tesnya sudah keluar. Apa hasilnya? Hasil tes yang ibu minta sebelumnya, perbandingan DNA untuk Nona Lestari, sudah kembali. Anak kandung ibu yang lama hilang adalah Ayu, yaitu Nona Lestari. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar menjauhkan putriku sendiri. Sinta, ayo pergi. Jangan pergi, Ketua Dewan Dewi Putih. Lepaskan aku. Cepat, selamatkan mereka. Dasar pelacur, berani-beraninya kau melawan? Belum ada yang berani memperlakukanku seperti ini. Kau yang pertama membuatku semarah ini. Kau bosan hidup? Hari ini, aku akan menghabisimu. Keluar. Laras. Mama terlambat. Maafkan Mama. Sayang. Bagaimana keadaan putri saya, dokter? Untungnya, kondisi putri Anda sudah tidak serius lagi. Matanya bahkan sudah sembuh. Saat jahitannya dilepas, dia seharusnya bisa melihat. Anda tidak apa-apa, Ketua Dewan Dewi Putih? Syukurlah. Terima kasih Tuhan dia selamat. Laras. Ini semua salah Mama. Saya sangat bodoh. Saya tidak mengenalimu. Saya tidak pernah membayangkan setelah kau meninggalkan saya, kau akan hidup sesulit itu. Bahkan matamu sampai. Jangan khawatir. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Mama? Kau sudah sadar. Ketua Dewan Dewi Putih, maaf jika saya menyinggung Anda. Di mana saya sekarang? Ini rumah sakit. Rumah sakit? Bagaimana saya bisa berakhir di rumah sakit tadi malam? Bukankah saya sudah? Anda menyelamatkan saya, bukan, Ketua Dewan Dewi Putih? Itu Anda, saya tahu. Terima kasih banyak. Ketua Dewan Dewi Putih, apa kau tidak menyalahkanku? Lagi pula, sayalah yang pertama meninggalkanmu.
Bagaimana mungkin saya menyalahkan Anda? Saya dan Ketua Dewan Dewi Putih tidak pernah benar-benar memiliki hubungan. Namun Anda memilih untuk kembali dan menyelamatkan saya. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Anda. Saat saya masih sangat kecil, saya dijual oleh ayah kandung saya. Bahkan orang tua angkat saya pun tidak menyayangi saya. Mereka terus memanfaatkan saya. Sekarang, mungkin hanya Anda, Ketua Dewan Dewi Putih, yang peduli pada saya. Bagaimana mungkin saya pernah menyalahkan Anda? Jika memungkinkan, saya akan melakukan apapun untuk membalas budi Anda. Ketua Dewan Dewi Putih, apa Anda tidak apa-apa? Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Senang kamu sadar. Dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup. Jika sibuk, silakan pergi. Aku akan baik-baik saja sendiri. Baik. Kapan Anda membawanya pulang, Ketua Dewan Dewi Putih? Ada yang perlu aku siapkan? Jangan terburu-buru. Aku belum berencana memberitahunya yang sebenarnya. Tapi butuh waktu lama untuk menemukannya. Dia akan mengerti. Sudah bertahun-tahun. Dia mengalami begitu banyak sendirian. Ratna Permata itu benar. Aku tidak ada di sana saat dia menderita. Sekarang, apa hakku untuk mengakuinya? Ini tidak bisa terburu-buru. Biarkan dia pulih dulu. Aku khawatir dia tidak bisa menerima semuanya sekaligus. Nona Lestari, kamu bisa coba buka matamu sekarang. Ketua Dewan Dewi Putih. Aku bisa melihat. Terima kasih, dokter. Ibu Putih, atas kebaikan Ibu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Ibu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu adalah... Apa? Bukan apa-apa. Kemana rencanamu setelah keluar dari rumah sakit? Setelah perlakuan keluarga Lestari padaku, aku takut untuk kembali. Keluarga Santoso juga tidak akan menerimaku. Aku berencana kembali ke panti asuhan dulu. Mungkin aku akan tinggal di sana saja. Kenapa tidak ikut denganku? Tidak aman bagimu di sana sendirian. Ibu Putih, aku tidak ingin merepotkan Ibu lagi. Ibu bahkan menyembuhkan mataku. Aku sungguh tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada Ibu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu adalah putriku. Maksudku, aku dulu pernah punya seorang putri. Dan dia mirip sekali denganmu. Jika kamu tidak keberatan, apakah kamu mau menjadi putri baptisku? Benarkah? Bolehkah? Aku akan merasa terhormat menjadi putri baptismu. Jadi, bisakah kamu panggil aku Mama? Mama. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Jaga dirimu, ya, silakan. Aku sebenarnya pergi ke panti asuhan untuk mencarimu, tapi aku terlambat. Saat aku sampai di sana, kamu sudah pergi. Ardi, aku tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Oke, yang penting kamu sudah kembali sekarang. Setelah kita menikah, di masa depan, kita akan menciptakan lebih banyak kenangan indah. Jadi kapan kamu akan melamarku? Belum, tapi percayalah, aku akan segera mengaturnya. Aku pasti akan menikahimu. Baiklah, tapi cepatlah, ya. Dasar konyol, mana mungkin Ardi berbohong padamu? Jangan sentuh hidungku. Aku capek. Aku mau pulang dan istirahat. Aneh, dulu waktu Laras kecil, bukankah dia suka waktu aku menyentuh hidungnya? Kenapa dia sekarang seperti orang yang berbeda sama sekali? Bagaimana urusan yang saya minta kamu tangani? Bapak Santoso, keluarga Lestari masih tidak mau bergerak. Mereka bersikeras kita menyerahkan tanah di utara itu, sebelum mereka setuju perceraian. Tanah itu bernilai miliaran dolar. Keluarga Lestari punya nyali. Saya akan beri mereka 1 hari lagi untuk memikirkannya. Jika mereka bersikeras menentang saya, keluarga Lestari akan lenyap. Laras, saya pernah berjanji padamu dulu bahwa saya akan, pada hari yang kita tentukan, secara resmi menikahimu.
Tapi sebelum itu, saya harus kembali ke panti asuhan. Jadi beginilah panti asuhan dari masa kecilku terlihat. Cincinnya masih di sini. Sudah 10 tahun. Ardi, bukannya kamu bilang akan menikahiku? Kita berjanji 10 tahun. Kamu lupa? Bagaimana Ayu bisa sampai di sini? Sepertinya dia bisa melihat lagi. Hei, Ardi. Apa yang dia lakukan di sini? Ini tempat di mana aku dan Ardi janji bertemu. Mungkinkah dia? apa kata keluarga Lestari? Bapak Santoso, mereka setuju, tapi mereka ingin kedua pihak berkompromi, mereka ingin tanah di distrik komersial sebagai kompensasi. Baiklah, berikan saja. Juga, siapkan sesuatu yang lain. Perceraian dengan wanita itu. Setelah dokumen selesai, secepat mungkin, aku akan menikahi Nona Wijaya. Apa yang kau pikirkan? Ardi, dia sangat dekat dengan Nona Wijaya sekarang, dan mereka akan segera menikah. Maria, di mana Ardi? Tuan, dia pergi pagi ini ke suatu panti asuhan. Apa? Oh tidak, apa identitasku terbongkar tadi malam? Maria, aku harus pergi ke panti asuhan itu juga. Ardi, jika kau bisa melihat catatan ini, maka tahun ini, pada waktu yang kita sepakati, aku akan menunggu di tempat biasa kita. Itu Laras. Bagaimana bisa? Ardi, dapat kau. Kamu, Untung aku datang tepat waktu. Ardi, kamu di sini juga? Aku mau memberikan kejutan. jadi kamu benar-benar menyiapkan semua ini. Aku pikir, Pikir apa? tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, surat cerai untuk Ayu dan aku sudah selesai. Jadi kita bisa segera menikah. Benarkah? Kalau begitu, ayo cepat pulang. Apa aku memberimu makan percuma? Jika kamu tidak menghabiskan semua ini hari ini, kalian berdua tidak akan tidur. Ardi, di luar sangat dingin, ayo kembali ke dalam. Laras, apakah kamu masih ingat tanggal janji kita? Kapan itu? Hari ini tanggal berapa? Ardi, kepalaku sakit sekali. Sepertinya aku sakit. Tadi kamu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sakit kepala? Ayo, kita ke rumah sakit. Ini semua salahku. Aku tahu kamu sangat menolak kenangan masa lalu itu, begitu, aku seharusnya tidak mengungkitnya. Bertahun-tahun ini pasti sangat berat bagimu. Ini semua salahku karena tidak melindungimu. Laras, kamu tidak apa-apa? Ardi, aku sangat lapar. Bisakah kamu ambilkan kue yang dulu aku makan? Baik. Aku akan membelinya sekarang. Hei, Maria. Kirim seseorang ke panti asuhan segera. Bawa Ayu ke sini dalam keadaan terikat. Kenapa lagi si Ayu itu? Pokoknya, pernikahannya sudah selesai, jadi jangan jadi pengganggu. Ayo kita buat kamu menghilang dari dunia ini selamanya. Ardi.
catatan itu. Siapa tahu kapan kamu akan melihatnya. Ayu, kamu nyaman di sana? Kamu baik-baik saja? Kalau ada masalah, bilang Mama langsung. Jangan dipikul sendiri. Mama, aku baik-baik saja di sini. Jangan khawatir. Apa yang kamu mau? Siapa yang mengirimmu ke sini? Nona Lestari, jangan buang-buang tenaga. Kamu ikut kami. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba sepi? Ada apa? Sinta, sekarang, kirim semua anak buah putih. Geledah semua tempat. Temukan Nona Lestari. Bagaimanapun caranya. Sepertinya dia diculik. Hei, dia masih pingsan. Tidur nyenyak. Jelita. Jangan biarkan dia tidur terlalu nyenyak. Bangunkan dia. Tolong, di mana aku? Hei, sudah bangun? Lepaskan aku. Bagaimana kau bisa tiba-tiba melihat? Tania, apa sebenarnya yang kau mau? Jadi bagaimanapun kau bisa melihat, seolah aku akan membiarkanmu kabur. Hari ini di panti asuhan Puncak, orang yang menyelinap di atap, itu kau, kan? Bukan, itu bukan aku, kau salah. Ayu, dengarkan, Ardi akan selalu menjadi milikku seumur hidupnya. Dengarkan aku hanya untuk merebutnya kembali. Kau benar-benar tidak punya malu. Kau sengaja pergi ke panti asuhan Puncak untuk pura-pura bertemu. Kau benar-benar wanita murahan. Kau suka merebut laki-laki orang, ya? Baik, karena kau sangat lapar, aku akan memastikan kau kenyang. Jelita. Pegang dia dan buka mulutnya. Ayu, dasar jalang. Berani-beraninya kamu muntahi aku? Jelita, berikan benda itu padaku. Nona Wijaya, itu terlalu keras. Bagaimana jika Bapak Santoso tahu? Kamu mau mengadu? Silakan saja. Di mana Laras? Dokter, di mana gadis yang tadi di sini? Dia sudah keluar 10 menit lalu. Ayu, bangun. Bagaimana bisa kamu terluka parah? Tania, apa kau yang melakukan ini? Katakan apa yang terjadi. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau masih berani menyangkalnya. Nona Lestari, bertahanlah. Apa yang terjadi? Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku benar-benar salah menilaimu. Tania, ada apa? Siapa yang memukulmu? Ardi, bukan aku. Kau harus percaya padaku. Aku bersumpah tidak. Ketua Dewan Dewi Putih, apakah grup putih berencana membuang semua prinsipnya? Bapak Santoso, buka matamu dan lihat tanda merah kecil di wajahnya. Dia sangat pandai berpura-pura menjadi korban. Ya, dialah yang bermain curang, mencoba mencelakai Nona Lestari. Kami menangkapnya basah, jadi dia membalikannya pada kami. Jangan takut, Ayu. Aku akan membawamu ke dokter sekarang, ayo. Berhenti di situ. Jika Anda tidak memberikan kepada Santoso penjelasan yang jelas untuk urusan hari ini, tidak ada yang meninggalkan ruangan ini. Bapak Santoso, setiap kata yang diucapkan Ketua Dewan Dewi Putih adalah benar tanpa satu kebohongan pun. Tania mencoba meracuni Ayu dan memaksa Jelita untuk mengambil racun untuk memaksanya ke tenggorokan Ayu. Kami memiliki saksi dan bukti. Racun. Ardi, mereka mengatur ini untuk menjebak saya. Bisakah kamu percaya padaku sekali ini? Kamu satu-satunya yang kumiliki sekarang. Blokir pintunya. Jangan biarkan siapapun pergi. Jika kalian tidak menjelaskan diri kepada Tania hari ini dan minta maaf, tidak ada dari kalian yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Ardi, apakah kamu harus membakar jembatan untuk orang luar dan berhadapan langsung dengan grup putih? Ketua Dewan Dewi Putih,
Andalah yang menahan orang-orang saya tanpa izin, dan Anda mengharapkan Santoso untuk menunjukkan belas kasihan kepada Anda? Jika Anda berani keluar paksa hari ini, pada fajar besok, rantai pendanaan Santoso dan jaringan bisnis akan sepenuhnya dikunci. Saya akan sangat senang melakukannya. Sinta, dengarkan, di seluruh kota Zamrud, jika ada yang berani berbisnis dengan Santoso, saya, Dewi Putih, jamin saya akan menghancurkan mereka. Dimengerti. Dewi Putih, kamu benar-benar tidak masuk akal. Laras, Ketua Dewan Dewi Putih sudah mengerahkan semua sumber daya medis putih. dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Nona Lestari. Ya. Jangan khawatir. Berapapun biayanya, kali ini Mama akan menyelamatkanmu. Siapa sebenarnya Ayu Lestari? Apa yang membuat Dewi Putih rela menyelamatkannya dengan biaya berapapun? Ardi, Aku tahu. tapi mereka menculikku. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Nona Lestari tidak sengaja meminum racun pembungkam, tapi untungnya belum sepenuhnya berefek. Dia seharusnya pulih dalam beberapa hari. Racun pembungkam apa? Tapi Nona Lestari beruntung. Dia tidak banyak meminumnya. Jika dosisnya lebih besar, pita suara dan trakeanya akan terkikis. Dan dia akan menjadi bisu total. Tanya, sebenarnya ingin membuat Laras bisu total dengan racun. Pasien ini perlu perawatan yang baik ke depannya. Dengan begitu dia bisa cepat pulih. Baik. Kamu istirahat dulu. Ibu Putih, kekuatan grup Santoso tidak bisa dianggap remeh. Mereka setara dengan kita, mencoba menelan mereka, sekaligus hanyalah mimpi belaka. Lagi pula, beberapa klien besar mendengar kita akan berperang dengan Santoso langsung membatalkan semua kerjasama di masa depan. Itu sudah beberapa kesepakatan besar. Ya, dan selain itu, Anda mengeluarkan uang besar untuk merebut talenta kunci Santoso. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah kau mempertanyakan keputusanku? Kau bebas mundur dan pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Semuanya, silakan pergi. Oh tidak, Ardi. Sesuatu yang besar terjadi. Grup Putih mulai menekan industri subsidi kita dengan kejam, bahkan menawarkan gaji tinggi untuk merebut belasan manajer bisnis. Semua anak perusahaan sekarang tutup. Mengerti? Ardi, pikirkan sesuatu. Tanggal pengiriman besok, jika kita tidak bisa mengirim, kita harus membayar denda besar. Bayar apa yang harus kita bayar? Bagaimanapun, setelah ini, Grup Putih tidak akan bertahan lama. Maksudmu? Kali ini mereka benar-benar menyinggung semua pemasok di industri. Mereka akan termarginalisasi cepat atau lambat. Dan akhirnya mati karena tangan mereka sendiri. Baiklah, mulai sekarang, apapun yang berhubungan dengan Grup Putih, tidak perlu dilaporkan secara spesifik kepadaku. Apa yang kau lakukan di sini? Dan berpakaian begitu minim? Ardi, aku punya rencana. Mungkin kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Kau ingin mendengarnya? Tidak, ini tidak bisa ditawar. Apa maksudmu? Tidak? Keluarga Putih dulu mengirim seseorang untuk menculikku. Aku hampir terbunuh. Perempuan itu tidak tahu batas. Terakhir kali, aku hampir terseret juga. Kau berjanji padaku waktu itu, kau bilang akan menegakkan keadilan untukku. Trik kotor seperti itu bukan gaya Ardi Santoso. Jangan khawatir. Pergi ke ruang makan dan makanlah. Ardi, aku tahu kau masih melindungi ibu dan anak itu. Sepertinya aku harus menanganinya sendiri. Bapak Louis, saya dengar Anda mengalami masalah dengan grup Santoso. Jangan sebut perempuan gila itu, Dewi Putih. Dia menggagalkan rencanaku terakhir kali. Lalu dia pergi menjelek-jelekkanku. Aku sudah muak dengannya. Tapi sekarang, ada kesempatan untuk menghabisinya untuk selamanya. Aku punya rencana yang sempurna, pasti akan membuat grup Putih bangkrut. Baik, kita lakukan sesuai caramu. Nona Lestari, hasil tes menunjukkan pita suara Anda sudah pulih. Anda bisa berbicara normal sekarang, benarkah? Akhirnya aku bisa bicara.
Terima kasih, tenggorokanku benar-benar membaik. Ibu Putih, terjadi sesuatu. Pesanan batch AS yang seharusnya dikirim setelah tahun baru tiba-tiba diminta dipercepat 3 hari, total 70 ton. Mereka bilang, jika barang tidak ada dalam seminggu, mereka akan menuntut kami karena wan prestasi. Dan dalam 1 hari, lebih dari belasan mitra utama semuanya meminta pengiriman dipercepat. Tidak mungkin ini kebetulan. Seseorang sengaja mengatur ini. Kami menerima laporan warga bahwa Grup Putih diduga terlibat dalam kasus penipuan kontrak besar. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Saya mengerti. Ketua Dewan Dewi Putih. Jangan khawatir, aku segera kembali. Hanya pertanyaan rutin. Kamu yakin? Aku pergi. Ketua Dewan Dewi Putih, Anda harus hati-hati. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apa terjadi sesuatu? Apa ini? Berita terbaru, pengusaha terkenal di kota kita, Dewi Putih, diduga terlibat dalam kasus penipuan kontrak besar-besaran, dibawa pergi oleh pihak berwenang pagi ini. Saat ini, kasusnya masih dalam penyelidikan. Dia ditangkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Sinta, bagaimana ibu saya sekarang? Berapa jaminannya? Apakah dia sudah dibebaskan? Kasus ini sangat rumit. Polisi bilang belum ada jaminan. Kita harus tunggu. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk bersaing dengan keluarga Santoso, Grup Putih menguras semua uangnya. Lalu semua mitra, seolah sudah direncanakan, meminta pengiriman lebih awal. Itu membuat Putih defisit besar, bangkrut total. Mungkinkah keluarga Santoso berada di balik semua ini? Bapak Santoso mungkin punya selera rendah pada wanita, tapi dalam bisnis, dia selalu jujur, terlalu bangga untuk melakukan kecurangan. Lucunya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan Putih sekarang, mungkin keluarga Santoso. Maksudmu Ardi, dia bisa menyelamatkan ibu saya? Santoso dan Putih tumpang tindih di 80% bisnis mereka. Jika dia mau membantu, mungkin kita bisa melewati ini. Kalau begitu, ayo cari Ardi untuk minta bantuan. Nona Lestari, kau pikir kami tidak mencoba? Aku sudah pergi memohon padanya. Tapi dia bilang, kecuali kau minta maaf pada Nona Wijaya, dan dia memaafkanmu, dia tidak peduli kita hidup atau mati. Aku bisa pergi. Nona Lestari, jangan khawatir. Soal Tania, dia tidak akan terlalu keras padaku. Beruntung sekali dan suaranya sudah kembali, pasti neraka sudah membeku. Pewaris keluarga Lestari, yang sombong dan angkuh, benar-benar merendahkan diri untuk meminta maaf padaku. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Jika kau ingin maafku, kau harus tunjukkan aksi nyata. Apa yang kau mau, Nona Wijaya? Kaulah yang minta bantuan. Saya tidak meminta apapun darimu. Nona Wijaya, saya salah. Hanya itu? Itulah ketulusanmu? Saya dulu bodoh. Saya seharusnya tidak menyakitimu. Ini semua salahku. Tapi soal memohon maaf, kau masih jauh dari selesai. Teruslah memohon. Sampai aku puas. Apa kau sudah puas sekarang, Nona Wijaya? Siapa bilang kau boleh berhenti? Apa kau Jangan kira minta maaf akan membebaskanmu. Dengar ya. Minum seluruh botol ini sekaligus. Dan aku akan memaafkan. Apa? Takut. Jika minum seluruh botol ini, bisa mendapatkan pengampunan Nona Wijaya, akan aku lakukan dengan senang hati. Sini, tangkap.
Kukatakan tangkap. Ada apa denganmu? Sayang minuman mahal terbuang. Sayang sekali. Kalau begitu, berlututlah dan jilat apa yang tumpah. Tania, jangan berlebihan. Sepertinya Nona Lestari sama sekali tidak berniat bertobat. Maka lupakan saja tentang nyawa ibumu. Baiklah. Aku akan meminumnya. Ayu, apa yang kau lakukan? Ardi, akhirnya kau muncul. Dia barusan mencoba menusukku dengan pecahan. Itu bohong. Ayu, kau berani sekali. Kukira kau datang ke sini khusus untuk meminta maaf pada Nona Wijaya, tapi siapa sangka kau berani datang dan menyakiti seseorang? Tidak, Bapak Santoso, aku benar-benar datang ke sini khusus untuk meminta maaf pada Nona Wijaya. Soal botol itu, Nona Wijaya menjatuhkannya dan pecah. Apa aku gila? Masa aku memukul diriku sendiri untuk bersenang-senang? Ardi, lihat saja dia. Dia masih berbohong, memfitnahku. Satpam, bawa Nona Lestari keluar. Gerbang Santoso tidak menyambut orang kejam sepertimu. Ardi, aku bersumpah tidak berbohong padamu. Jika tidak percaya, periksa rekaman CCTV. Keluarga Santoso tidak menyambutmu. Tolong jangan usir aku. Nona Wijaya, tolong kasihani aku. Maafkan aku. Ketua Dewan Dewi Putih adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Aku salah sebelumnya. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan. Jangan kotorin bajuku. Liontinku. Kenapa ada padamu? Liontinmu? Itu liontinmu. Apa yang kamu bicarakan? Ini jelas liontinku. Pasti milikku. Mama memberikannya padaku dulu. Aku selalu memakainya. Aku tidak akan pernah salah. Kembalikan. Bagus. Kukira aku kehilangan itu selamanya. Ardi, lihat dia. Dia benar-benar mengambil liontinku. Dengan begini, Ardi, Mama, dan semua orang pasti akan mengenaliku. Serahkan. Itu bukan milikmu. Lepaskan. Ardi, itu milikku. Kembalikan padaku. Ayu. Soal berpura-pura menjadi korban, tidak ada yang bisa menandingimu. Syukurlah kamu ada. Kalau tidak, liontin pasti sudah diambil oleh wanita itu. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuh apapun yang menjadi milikmu. Satpam, mulai sekarang, aku tidak ingin melihat wajah menjijikan itu lagi. Tidak, liontinku. Kamu punya liontinku. Kembalikan. Dia benar-benar mengenali liontin ini. Mungkinkah? Sebelum Ayu masuk, apakah Ardi menyelidikinya sebelumnya? Tidak, Bapak Santoso hanya melihatnya sebagai pion dalam aliansi pernikahan. Dia bilang tidak perlu menyelidikinya. Sepertinya di matanya, wanita itu hanyalah pion. Nona Wijaya, Anda ingin menyelidikinya? Ya, apa yang ingin saya temukan? Cari tahu segalanya tentang dia. Setiap detail dari masa lalunya, aku ingin tahu semuanya. Ya, Nona Wijaya, tenang saja. Kenapa? Kenapa Tania mencuri liontinku? Itu satu-satunya yang Mama dan Ardi tinggalkan untukku. Ketua Dewan Dewi Putih. Seandainya Anda masih di sini, Anda pasti akan membantuku. Tapi sekarang bahkan Anda... Halo. Nona Lestari. Kudengar Anda ingin mengeluarkan Ketua Dewan Dewi Putih. Saya bisa membantu Anda. Tapi, Asalkan saya bisa mengeluarkan Ketua Dewan Dewi Putih, saya akan lakukan apapun yang Anda minta. Nona Lestari, aturan tetaplah aturan. Aturan yang sudah ditetapkan sejak dulu. 100 gelas, habis sampai tetes terakhir, tidak boleh kurang setetes pun. Apa, sudah tidak sanggup? Kamu baru minum 78 gelas semalaman, masih jauh. Kalau benar tidak sanggup, jangan dipaksakan, kami punya rencana cadangan. Rencana cadangan itu siap kapan saja. Pewaris keluarga Lestari, kenapa mempersulit diri sendiri? Katakan saja, dan kami para saudara akan memperlakukanmu dengan baik.
Siapa bilang aku tidak sanggup? Ketua Dewan Dewi Putih, Anda sudah sering membantu saya sebelumnya. Kali ini, biarkan saya membantu Anda. Nona Wijaya, saya menemukannya. Ini berkas Ayu. Setiap kata di CV ini cocok dengan apa yang Ardi katakan sebelumnya. Sepertinya intuisi saya benar. Tanggal 18 Januari. Jadi itulah arti sebenarnya dari tanggal ini. Kalau menurut saya, perempuan Ayu itu dulu suka bertingkah sombong, tapi sekarang dia harus tersenyum dan ikut main, biar saya kasih bocoran. Dulu saya pernah nawarin bayar dia untuk temani saya, tapi dia bahkan tidak mau melirik saya. Dia benar-benar sombong. Sekarang, demi menyelamatkan Dewi Putih itu, dia rela minum sampai mabuk bersama kita. Hahaha. Tapi Bapak Lewis mungkin belum tahu kalau kamulah yang menyebabkan Dewi Putih ditahan. Tapi kita tidak punya kekuatan untuk mengeluarkan dia, kan? Jadi bagaimana kalau dia tahu? Begitu dia masuk ke tempat seperti Phoenix Emas, dia tidak akan bisa kabur meskipun punya sayap. Ayu, jadi kamulah yang Ardi sayangi di dalam hatinya. Kalau begitu, aku pasti tidak bisa membiarkanmu hidup. Di mana Maria sekarang? Aku dengar, untuk menyelamatkan Ketua Dewan Dewi Putih, dia rela pergi dengan anak buah Bapak Lewis ke klub Phoenix Emas. Tempat itu bagus. Cari seseorang yang bisa tutup mulut dan ikut aku. Jangan sampai Ardi tahu tentang ini. Nona Wijaya, tolong selamatkan saya. Kok kamu ada di sini? Kami hanya teman biasa dengan Nona Lestari, kami hanya bersenang-senang. Karena itu mengganggu Nona Wijaya, kami akan pergi sekarang. Di mana Nona Lestari? Saya tidak melihatnya. Betul kata Nona Wijaya. Ya, kami tidak melihat siapapun. Tidak ada Nona Lestari di sini. Kami membawanya pergi sekarang. Apa maksudmu, Tania? Kamu jelas melihatnya. Jelita. Pertunjukan hari ini harus kita tonton dengan mata terbuka lebar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan niat baik Nona Lestari. Ini Liontin siapa? Saya tidak mungkin salah. Kembalikan. Gani. Ardi, ada yang perlu? Dulu saat Ayu pertama masuk, saya tidak menyuruhmu menyelidikinya, kan? Kamu sendiri yang bilang dulu, dia cuma pajangan, asli atau palsu, tidak perlu repot diperiksa. Jadi, sekarang pergi selidiki dia. Cari tahu semuanya tentang dia dari kecil sampai sekarang, luar dalam. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Menyelidikinya lagi? Ada orang lain yang memeriksanya belakangan ini. Nona Wijaya sedang menyelidiki Ayu. Tania sedang memeriksa Ayu. Apa sih maunya? Dia di mana sekarang? Nona Wijaya bilang ada urusan, dia membawa Jelita ke klub Phoenix Emas. Siapkan mobil. Aku ke sana sekarang. Ya. Tolong, jangan sentuh aku. Main apa kau? Jangan salahkan aku tidak akan menahan diri. Karena kau kesayangannya, sepertinya aku harus menghabisimu. Demi kebahagiaanku sendiri. Pergi dan mati diam-diam saja. Nona Wijaya, ada masalah. Bapak Santoso ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Semua berhenti, keluar sekarang. Ardi, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau bersamanya? Maksudmu Nona Lestari? Aku hanya lewat, melihatnya diintimidasi, tidak bisa diam saja. Jadi aku turun tangan membantu. Membantunya? Kau bercanda? Siapa tahu Nona Lestari datang ke sini sengaja mencari om-om kaya. Siapa tahu kalau kamu di sini untuk memikat om-om kaya. Ardi, Jangan berpura-pura kasihan padaku. Aku sudah pernah lihat akting seperti ini sebelumnya. Sekarang setelah Tania menyelamatkanmu, saatnya kau pergi. baik, aku pergi. Terima kasih atas bantuan hari ini, Nona Wijaya.
Perempuan jalang kecil, jika aku menangkapmu mencuri makanan lagi, aku akan merobek mulutmu. Tolong jangan pukul dia, Ibu. Laras tidak mencuri makanan, sungguh tidak. Mencuri lagi, aku akan patahkan kakimu. HMPH. Jangan takut, Laras. Tunggu. Gani, antar Nona Wijaya dan yang lain keluar dulu. Aku ingin bicara sebentar dengan Nona Lestari. Ya, Lihat dia sekarang, apalagi yang perlu dikatakan. dengarkan saja, aku hanya ingin bicara sebentar. Nona Wijaya, tolong. Nona Lestari. Kau mengaku Liontin Tania adalah milikmu? Benarkah itu? Kamu bilang Liontin Tania adalah milikmu. Apa yang terjadi? Ibu saya mewariskan itu padaku. Aku tidak akan salah mengenalinya. Ibu saya mengukir liontin giok ini sendiri. Dia bilang ibunya yang mengukirnya. Tapi saat dia di panti asuhan, dia tidak pernah menyebut ibunya. Jadi dia benar-benar bukan orangnya. Apa yang aku harapkan? Seharusnya aku tahu. Liontin giok ini awalnya satu kesatuan. Kemudian, aku membelah liontin giok itu. Ardi. Maaf mengganggu, tapi aku punya pertanyaan untuk Ardi. Aku akan pergi setelah bertanya. Tentang 18 Januari, apa kau ingat? Kami akan memesan kue ulang tahun pernikahan waktu itu. Rasa stroberi, setuju? Aku tidak bisa membiarkan dia tahu kebenarannya. Aku harus menghentikan kecurigaannya. Kau ingat semuanya? Tentu saja. 18 Januari adalah hari yang sangat penting. Bagaimana mungkin aku lupa? Tanggal 18 Januari. Hari itu juga, jangan salah mengerti, kembalikan padaku. Maaf aku terlambat. Tanggal 18 Januari adalah hari kita bertemu. Begitu, Tania mencuri liontinku, hanya untuk berpura-pura menjadi diriku. Jadi itu berarti Ardi adalah... Aku sudah menanyakan semua yang perlu. Aku akan meninggalkanmu sendiri, Bapak Santoso. Aku punya pertanyaan yang harus kutanyakan padamu. Tidak perlu. Semuanya sudah terkatakan. Nona Lestari, tolong jaga sopan santun. Bapak Santoso, satu pertanyaan terakhir. Tolong, aku mohon padamu. Aku tidak ada yang mau dikatakan. Ngomong-ngomong, aku sudah menyelidiki Putih. Seseorang sengaja mengaturnya. Dengarkan. Ayu. Aku tidak membantu Putih karena dirimu. Aku hanya ingin kamu jauh dariku. Jangan pernah ganggu aku lagi. Jadi seperti itu rupanya. Ardi ternyata tidak berbohong padaku. Dia benar-benar menyelamatkanmu. Tunggu, kau bilang Ardi yang menyelamatkanku? Bagaimana mungkin? Tidak, kenapa dia tiba-tiba membantuku? Ayu, syarat apa yang kau setujui? Kenapa Ardi tiba-tiba datang menyelamatkanku? Katakan saja. Ardi yang melakukan ini padamu? Bukan, Mama, di Phoenix Emas. Bapak Lewis dan anak buahnya memukuliku. Apa? Mereka berani memukulmu? Mama, jangan marah. Aku hanya senang kau kembali dengan selamat. Ini semua salahku. Tapi ingat, siapapun itu, jangan pernah merendahkan dirimu. Kau dengar aku? Mama, kau tidak tahu, di dunia ini, kaulah satu-satunya keluargaku, asal kau baik-baik saja, aku akan lakukan apapun. Gadis bodoh. Mama tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Andai saja kau benar-benar ibuku, betapa indahnya itu. Jika aku benar-benar ibumu, apakah kau akan menyalahkanku? Tentu tidak, aku akan sangat bahagia. Tapi kenang-kenangan yang Mama berikan telah dicuri. Bahkan jika aku berdiri di depannya, dia tidak akan mengenaliku. Siapa bilang? Tanpa kenang-kenangan pun, aku tahu kau adalah Laras. Kamu panggil aku apa tadi? Mungkin kamu salah dengar. Tidak, kamu benar-benar memanggilku seperti itu. Itu tidak penting. Mungkin kamu salah dengar lagi. Aku dengar jelas. Kamu panggil aku Laras. Bukankah kamu tadi panggil aku Laras? Mama, kamu ibuku, kan?
Setelah bertahun-tahun, Mama juga sudah menemukanmu. tapi kamu tahu aku adalah Laras selama ini. Kenapa kamu menolak mengakuiku? Kenapa kamu sembunyi dariku? Apa karena kamu tidak mau mengakuiku? Ketua Dewan Dewi Putih. Aku mengerti. Kamu dulu membantuku, sekarang aku sudah membantumu. Anggap saja ini balas budi. Karena kamu tidak mau mengakuiku, mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Tidak, tidak, bukan seperti yang kamu kira. Nona Lestari, kamu salah paham. Ibumu tidak menolak mengakuimu. Karena dia khawatir padamu. Laras, anakku tersayang. Mama tidak pernah meninggalkanmu. Hanya saja selama ini kau menderita sendiri di luar sana dan Mama tidak ada di sisimu. Itu sangat menyakitkan hatiku. Apakah semua yang kau katakan itu benar? Tentu saja benar. Kau adalah putriku. Apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi putri baik Dewi Putih. Mama hanya takut jika kau tahu, kau akan membenciku dan tidak mau mengakuiku sebagai ibumu. Tidak. Kau mamaku. Apapun yang terjadi, kau tetap mamaku. Putri baik Mama. Selamat malam. Laras. Mama akan menebus semuanya untukmu. Pergilah sekarang ke klub Phoenix Emas dan cari tahu apa yang terjadi hari itu. Ya, aku akan lakukan. Ketua Dewan Dewi Putih mendapatkan rekaman pengawasan. Setelah hari ini, saya tidak ingin kota Zamrud atau Phoenix Emas ada lagi. Baik, Bagaimana dia bisa ada di sana? Nona Lestari? Tidak ada Nona Lestari di sini. Baiklah. Laras jelas meminta bantuan. Ketua Dewan Dewi Putih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya ingin Ardi melihat sendiri betapa kotornya wanita yang dia hargai di dalam hatinya. Ayu, kamu susah dibunuh, ya? 3 pria tidak bisa mengalahkanmu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Hei, Ayu. Bukankah kamu sudah lama mendambakan liontinku? Aku bisa memberikannya padamu. Kembalikan liontin itu, kamu bisa minta berapapun. Di pintu masuk panti asuhan puncak, kamu punya 10 menit sampai di sana. Jika kamu terlambat 1 detik saja, ucapkan selamat tinggal pada liontin giokmu. Oke, aku akan tepat waktu. Ketua Dewan Dewi Putih, Bapak Santoso sedang sibuk. Anda tidak bisa masuk, Ibu. Ardi, Tania yang selama ini kau lindungi, apa hal kotor yang dia lakukan di belakangmu? Apa kau tahu? Kenapa wanitaku sangat menarik bagi Ketua Dewan Dewi Putih? Lihat ini dulu. Ini Nona Wijaya, apa maksudnya ini? Lepaskan aku. semua kesalahpahaman. Tania baik hati. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika Anda tidak percaya padaku, Ketua Dewan Dewi Putih, saya akan membawa Anda kembali ke kediaman Santoso dan bertanya langsung pada Tania. Tidak perlu. Nona Wijaya, Anda sedang mengemudi ke panti asuhan puncak sekarang. Kenapa dia ke sana? Halo, halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia. Ayu, hari ini kau mati. Pergi ke neraka. Awas, Ardi, bangun. Jangan menakutiku seperti itu. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja memukulmu. Kamu tunggu apa lagi? Panggil ambulans. Ardi, kamu harus baik-baik saja. Kita bahkan belum menikah. Ayu, ini semua salahmu. Kalau kamu tidak tiba-tiba muncul, Ardi tidak akan pernah terluka. Semua karena kamu pembawa sial. Seharusnya kamulah yang mati hari ini. Kenapa bukan kamu?
Nona Wijaya, kaulah yang memaksa untuk bertemu hari ini. Lalu kenapa kalau aku yang memaksa? Nona Wijaya, apakah kamu sadar? Aku sudah merekam setiap kata yang kau ucapkan. Ucapkan satu kata lagi yang tidak pantas, dan aku akan menuntutmu atas percobaan pembunuhan. Aku baru saja panik, dan aku hanya meluapkan emosi. Nona Wijaya, sebaiknya kau jaga bicaramu mulai sekarang, karena lain kali, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sepertinya Dewi Putih bertekad bulat untuk melindungi Ayu, tapi cepat atau lambat aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Ngomong-ngomong, dokter, bagaimana keadaan Ardi? Apakah nyawanya terancam? Dia sudah lewat bahaya untuk saat ini, tapi tidak ada yang tahu kapan dia akan sadar, karena kecelakaannya parah, menyebabkan organ dalamnya rusak parah, dan satu ginjalnya hancur parah sehingga dia perlu transplantasi. Transplantasi? Ya? Tapi bank ginjal rumah sakit kami tidak memiliki yang cocok, jadi saya sarankan keluarga pasien semua diperiksa secepat mungkin, karena jika ada yang cocok, kami bisa menjadwalkan operasi segera. Benar-benar menyumbangkan ginjal. Aku akan kekurangan satu ginjal. Tapi dokter, bolehkah aku masuk dan menemuinya sekarang? Tentu, tapi jangan lama-lama. Maaf, Bapak Santoso, tapi aku harus mencari tahu. Apakah kau benar-benar Ardiku? Aku harus mencari tahu. Apakah kau benar-benar Ardiku? Tania, Benar, dia akan menikahi Nona Wijaya. Jika dia tidak memikirkannya, apakah dia akan memikirkan aku? Apa Anda keluarga? Tunggu sebentar. Ini dari sebelum operasi, liontin giok yang diambil dari pasien, itu keadaan darurat, jadi kami tidak sempat mengembalikannya, tolong simpan untuknya. Jadi liontin giok ini benar-benar milik Ardi. Setelah semua lika-liku ini, dia selalu ada di sisiku. Tapi dia sudah melupakanku, dan akan menikahi orang lain. Ada apa? Ada yang salah dengan liontinnya? Tidak ada yang salah dengan liontinnya. Dokter, bisakah saya menjalani tes kecocokan ginjal? Kamu mau? Ya, tolong lakukan secepat mungkin. Ardi, tidak peduli kau ingat aku atau tidak, kali ini aku akan menyelamatkanmu. Baiklah. Ikut aku. Kamu yakin? Mama, selama dia bisa bertahan, aku akan lakukan apa saja. Jangan coba halangi aku. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Tapi, Aku sudah periksa. Dia yang selalu aku ceritakan padamu, Ardi itu. apa? Aku sudah menghubungi beberapa rumah sakit, dan mereka bilang tidak ada donor ginjal yang cocok. Jika Ardi tidak bisa menemukan donor, grup putihmu. Ayu sudah pergi untuk tes kecocokan. Ayu pergi. Kabar baik hasil kecocokan sudah keluar, cocok sempurna. Jadi aku bisa menyelamatkannya? Ya, tidak masalah sama sekali. Kapan kamu senggang? Sesegera mungkin. Kapan saja. Oke, aku akan atur sekarang. Bagaimana perasaanmu, Laras? Mama, Dokter bilang operasinya berjalan lancar. Bapak Santoso sudah aman sekarang. itu luar biasa. Aku benar-benar menyelamatkannya. Ya, kamu melakukannya. Istirahat dan pulih di sini saja, ya? Mama, aku baik-baik saja. Aku ingin pulang. Kamu baru saja operasi, kamu masih lemah. Jangan memaksakan diri. dengarkan aku baik-baik. Ayu, kali ini aku membantu Putih. Bukan karena dirimu. Aku hanya ingin kamu menjauh dariku. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak ingin lagi ada dalam hidupnya, atau mengganggunya. Tapi, Laras, Mama, tolong, aku mohon padamu. Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi, dan mengucapkan selamat tinggal yang layak. Selamat tinggal, Ardi. Ini mungkin perpisahan selamanya. Baru saja, apakah aku mendengar suara Laras? Ardi, kamu akhirnya bangun, bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit lagi?
Apa yang terjadi padaku? Kamu tidak ingat? Saat mencoba menyelamatkan Ayu, kamu tertabrak mobil lewat. Untungnya, saat aku keluar, dia sudah tidak sadar. Dia mungkin tidak melihat siapa itu. Bangun, ya. Kamu cepat sadar. Tapi ingat, kamu baru saja operasi. Kamu perlu istirahat di tempat tidur beberapa hari. Operasi? Operasi apa? Transplantasi ginjal, kamu kecelakaan mobil, dampaknya sangat keras hingga merusak ginjalmu. Untungnya, kerabatmu cocok. Kalau tidak, kamu tidak akan sadar sekarang. Apa yang dokter katakan benar. Tania. Untuk menyelamatkanku, kamu benar-benar mendonorkan ginjal padaku. Asalkan kamu baik-baik saja, aku akan lakukan apapun. Setelah aku keluar rumah sakit, kita akan menikah. Nona Lestari, Bapak Santoso sudah keluar dari rumah sakit. Ya, saya tahu, dia mengadakan pesta pernikahan besar hari ini. Dia akan mengumumkan secara resmi bahwa dia menikahi Tania. Semua orang penting diundang. Nona Lestari, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Hanya terlepas dari tangan saya. Ardi, sepertinya kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan, ya? Saatnya aku meninggalkanmu untuk selamanya. Laras, kau sudah membawa koper. Mau kemana? Ada sesuatu? Tidak ada, hanya merasa sudah terlalu lama di kota Zamrud. Aku merasa sesak. Aku hanya ingin keluar dan menjernihkan pikiran. Laras, kau tahu tentang pernikahan Bapak Santoso, kan? Jadi itu sebabnya kau ingin pergi. Sayang, kamu peduli banget sama dia? Kalau gitu, temui dia dan bicarakan baik-baik. Mama, mereka mau menikah. Aku cuma orang luar, untuk apa datang ke tempat yang tidak menginginkanku? Tapi kamu Laras yang asli. Ardi akan menikahinya. Bukan cuma karena dia menggantikan posisiku, tapi karena dia mencintai Tania. Mama, biarkan aku pergi. Mama, kumohon. Bapak Santoso dan Nona Wijaya pasangan yang serasi, pasangan yang dijodohkan surga. Mereka sangat cocok. Kalian dengar? Nona Wijaya sangat setia kepada Bapak Santoso. Baru-baru ini, dia mendonorkan ginjal untuknya. Dia menyelamatkan nyawa Bapak Santoso dari cengkeraman malaikat maut. Ya Tuhan, benarkah? Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah berakhir di neraka sejak dulu. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Ardi, kau gila? Biarkan ku jelaskan sekarang. Orang yang mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan hidupmu bukan Tania sama sekali. Itu adalah Ayu. Ceritanya tentang apa? Sinta, bawakan laporan operasinya. Baik, Ibu. Bapak Santoso, lihat baik-baik. Ketua Dewan Dewi Putih. Meskipun keluarga Putih dan keluarga Santoso bermusuhan, kamu tidak perlu gunakan trik kotor seperti itu untuk merusak pernikahan. Ardi, jangan dengarkan kebohongannya. Usir mereka sekarang. Bapak Santoso, baca laporannya dulu, baru kamu bisa usir aku. Ardi, apa kamu meragukanku? Demi menyelamatkanmu, aku kehilangan satu ginjal. Kenapa mereka bertengkar? Tidak tahu. Ada apa? Pernikahannya masih jadi? Lihat nama di sini. Bukan namamu. Nona Tania Wijaya. Berani kamu melakukan CT scan sekarang? Untuk melihat apakah kamu kehilangan ginjal? Pantasan setiap kali aku bahas operasi, dia selalu ganti topik. Jadi bukan dia yang menyelamatkanku? Satpam, di mana mereka? Bawa dua wanita gila ini keluar dari sini sekarang. Kenapa Ayu menyelamatkanku? Karena Ayu adalah Laras yang selalu kamu lindungi waktu kecil. Dan kamu adalah Ardi yang paling dia sayangi seumur hidupnya. Ardi, biarkan aku menjelaskan. Akulah Laras yang asli, mereka semua berbohong padamu. Ardi, apa kau sebodoh itu? Sudah lama sekali. Apa kau tidak pernah ragu? Nona Wijaya punya benda kenangan, terus, aku bisa membuktikannya. Liontin Giok itu bukan miliknya.
Aku sudah melakukan tes DNA. Ayu adalah putriku, dan aku memberikan liontin giok itu padanya. Ardi, ini yang ibu saya tinggalkan untukku. Kita simpan masing-masing setengah. Kamu simpan saja. Kamu harus bertahan hidup. Selama kamu memilikinya, kemanapun kamu pergi, kita akan saling mengenali. Jadi, Lepaskan aku, kalian preman liar. Tania, apa maksudmu? Kau melihat semuanya. Surat ini dari Laras. Dia mendonorkan ginjal untukmu. Laras tidak ingin kau tahu. Tapi aku pikir kau pantas tahu kebenarannya. Ardi, biarkan aku menjelaskan. Akulah Laras yang asli. Gani, siapkan mobil. Sekarang. Ardi, aku sangat tidak berguna. Aku tak tega meninggalkan kota ini yang penuh kenangan kita. Sekarang kau sudah memiliki Nona Wijaya. Biarkan aku menyimpan cincin ini untuk mengingatmu. Ardi, aku tidak akan menghalangimu. Semoga kau dan Nona Wijaya bahagia. Ardi, jika aku tak bisa memilikimu, aku tidak akan pernah membiarkan Ardi, Ayu. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian bahagia. Jika aku menderita, kalian tidak akan selamat. Kenapa pintunya rusak? Ada orang? Tolong. Laras. Laras. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku benar-benar bodoh. Mencarimu selama bertahun-tahun. Dan kau ada di depanku selama ini. Tapi aku sangat menyakitimu. Aku sangat jahat padamu. Apa kau tahu? Aku tidak pernah mencintai Tania. Selama ini, aku mengira dia adalah dirimu. Aku menikahinya untuk menebus penderitaannya selama ini. Tapi akhirnya aku mendorong dirimu yang sebenarnya. Pergi. Laras. Laras, apa itu kamu? Kupikir, aku tidak akan pernah menemukanmu lagi di hidup ini. Apa yang kamu katakan tadi benar? Aku bersumpah. Orang yang kucintai selalu adalah kamu. Ada apa? Udara di sini tidak benar beracun. Jangan khawatir, Laras. Aku akan segera mengeluarkanmu dari sini. Ada apa, Bapak Santoso? Gunakan semua sumber daya Santoso, meskipun itu berarti kehilangan seluruh perusahaan, untuk menyelamatkannya. Baik, Bapak. Dokter, bagaimana kondisinya? Maaf, Nona Lestari. Dulu, untuk menyelamatkanmu, dia kehilangan satu ginjal. Sekarang dia menghirup terlalu banyak karbon monoksida, dan jantungnya rusak parah. Kondisinya tidak bagus. Maksudmu? Hargai setiap saat yang tersisa, dan temani dia. Laras, tolong. Jangan tinggalkan aku sendiri. Ardi, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Nona Lestari, dia... Terus cari. Siapapun itu. Asalkan bisa menyelamatkan Nona Lestari, aku, Ardi Santoso, akan memberikan seluruh grup Santoso. Laras, Mama hanya ingin kamu menemukan kebahagiaan sejati. Ibu Putih, terjadi sesuatu yang mengerikan.
Nona Lestari keracunan gas tadi malam, dan mereka membawanya ke rumah sakit. Laras, apapun yang diperlukan, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan menyelamatkanmu. Ardi, apa yang kau lakukan padanya? Sehingga dia jadi begini? Kenapa bukan kau yang terbaring di ranjang? Jika aku bisa, aku lebih memilih menjadi yang diranjang itu. Ketua Dewan Dewi Putih, saya sudah mencoba semua yang bisa saya pikirkan. Saya sudah bertanya pada semua orang yang saya kenal. Tapi semua orang bilang, tolong, selamatkan dia. Saya mohon padamu. Apa kata dokter? Kata dokter, dia paling hanya punya waktu seminggu lagi. Sinta, beri perintah. Kerahkan semua sumber daya grup putih. Jangan hemat biaya. Datangkan spesialis terbaik di negeri ini dan bawa mereka semua ke sini. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Laras. Ya. Laras, kau sudah sadar. Siapa kamu? Siapa kamu? Cuma bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu, Ardi? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Jantungnya lemah, dan sekarang. Ini keajaiban. Dokter, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir. Dia sudah melewati masa kritis. Sekarang dia hanya perlu istirahat, dan pulih perlahan. Hahaha. Laras, kau dengar itu? Kamu baik-baik saja, kamu membaik. Karena aku tahu kau menungguku. Jadi aku sembuh. Kalian berdua, sepasang merpati. Tapi ingat, dia baru saja mulai pulih. Dia harus istirahat, jangan ada kejutan emosional, oke? Paham? Laras, setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan menikah. Baik, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi, selamanya. Semua ini terasa seperti mimpi yang tak ingin aku bangun. Dan sekarang, masih terasa seperti mimpi? Iya, Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah lepas dariku. hei, Mama. Aku punya kabar baik, Ardi dan aku sudah menikah. Oke, Mama.